A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathalahu fil dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita membahas ayat 122 dari surat Al-An'am, tentu lanjutan dari ayat yang sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya membahas, menjelaskan tentang sembelihan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Ada sembelihan yang boleh dimakan, ada sembelihan yang tidak boleh dimakan. Sembelihan yang boleh dimakan adalah yang disembelih oleh orang Islam dan orang itu ahli ibadah. Afdolnya sebelum menyembelih membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sembelihan yang tidak boleh dimakan adalah sembelihan orang-orang di luar Islam yang mereka tidak mengenal menyebut nama Allah, atau binatang yang disembelih yang dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang hidayah, tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang dalam menjalani hidup itu ada yang mengikuti sabilullah, ada yang mengikuti sabilus syaitan. Ada orang hidupnya mengikuti jalan Allah, ada pula orang hidupnya mengikuti jalan setan, jalan syahwat, hawa nafsu. Maka Allah menyebutkan awaman kana maitan fa ahyaynahu. Adakah orang yang awalnya itu hatinya mati, fa ahyaynahu, kemudian kami Allah menghidupkan hatinya, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi fin nasi, yang dia bisa berjalan di tengah-tengah umat manusia pada jalan-jalan menuju kebenaran, yaitu sabilullah. Atau seperti orang yang dia itu jalan dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, sehingga dia tidak mampu keluar dari jalan kegelapan. Siapa mereka? Yaitu orang yang hatinya mati, orang yang hatinya tidak mendapatkan cahaya dari Allah karena mengikuti sabilus syahwat wa sabilus syaitan, jalan syahwat, hawa nafsu, sama jalannya setan. Kata Allah, yang demikian itu zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mereka mendapati kegelapan hidup, tidak memperoleh jalan kebenaran karena mereka memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan jalannya setan, sehingga apa yang mereka perbuat di dunia itu seolah-olah adalah sesuatu yang indah, dibuat indah bagi orang-orang kafir atas apa yang mereka perbuat. Bahkan kadang-kadang mereka menganggap orang Islam itu pemalas, ya. Bolak-balik sih ke masjid melulu, sholat lagi, kerja pada nggak mau, ya. Ibadah melulu, ya. Padahal kekayaan itu harus diraih dengan cara bekerja. Apalagi bahasa memperoleh rezeki itu bahasa Jawanya rezeki. Rezeki itu digeregejek saiki.
Jadi kalau nggak digeregecek saiki, kalau nggak dikejar sekarang, lewat itu rezeki. Kata orang kafir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat tafsir yang dimaksud pada ayat ini. Hada masalu darabahu Allah Ta'ala lil mu'minina alladzina kana maitan. Ini adalah perumpamaan yang Allah buatkan bagi orang mukmin yang awalnya mati. Mati yang dimaksud bukan mati badannya, tapi mati hatinya. Fid dhalalati, dalam kesesatan, halikan, mendapati kebinasaan, hairan, memperoleh kebimbangan dalam hidup. Fa ahyahullahu, maka Allah menghidupkan padanya, ay ahya qalbahu, yaitu menghidupkan hatinya, bil imani, dengan iman. Wahadahu, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya, lahu, dengan iman itu, wa waffaqahu littiba'i rusulihi, sehingga dia memperoleh jalan kesesuaian dalam mengikuti Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hidup itu tidak tiba-tiba jalannya benar ya. Ada yang memang dari kecil terbimbing menjadi orang benar, orang baik ya. Dari kecil oleh orang tuanya dingajiin, dikenalkan dengan agama, dibimbing agama, disekolahkan agama, terus sampai akhirnya ngerti agama, dan dari kecil sampai dewasa tua jalannya benar. Ada yang begitu. Ada pula yang dari kecilnya nggak kenal agama ya. Berangkat ke kota, ke Jakarta, nggak ngerti agama ya. Lalu bergaul di tengah perkotaan, ketemunya dengan orang-orang yang brengsek, misalnya begitu. Akhirnya jadi brengsek. Ya, ada yang jadi preman, ya. Preman apa namanya itu? Zaman dulu preman terminal, ya. Preman pasar, ya. Macam-macam dah. Tapi kemudian mendapatkan sentuhan Allah. Hati yang mati tadi mendapatkan sentuhan Allah pas lagi lewat Gang BB, dengar pengajian di Masjid Al-Ihsaniyah. Ya, kira-kira begitu nih. Ya. Lalu kemudian dia jalan sambil dengerin nasihat. Orang hidup itu harus mencari ridho Allah. Hal-hal yang buruk yang telah dikerjakan harus segera ditinggalkan. Kalau memang bisa seperti itu, berpindah pada jalan kebaikan, maka seterusnya bakal menjadi orang baik. Tapi kalau tidak mau meninggalkan sampai tua dalam keadaan tidak baik, maka pasti nanti mati dalam keadaan tidak baik. Celaka nanti di alam kuburnya, celaka nanti di negeri akhirat. Dengar dia lagi jalan nih, dengar, akhirnya sadar diri, iya ya, ya Allah, saya umur sudah 50 tahun, masa masih jadi preman aja misalnya. Saya harus merubah, saya harus bertaubat, saya harus meninggalkan jalan keburukan yang lalu-lalu. Sekarang dan ke depan saya akan menjadi orang baik, mumpung lagi tahun baru. Nah, ini pas tahun baru ini ya. Mumpung lagi tahun baru, setinggalkan, ditinggalkan semuanya, berbelok datang ke majelis ilmu, berbelok masuk ke masjid. Padahal tadinya mondar-mandir melewati masjid juga, masjid nggak kelihatan, Pak. Ya. Mondar-mandir lewat masjid juga nggak kelihatan. Suara adzan di masjid kenceng juga nggak kedengaran.
Tapi karena Allah memberikan percikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, akhirnya dia sadar diri, belok meninggalkan keburukannya, maka menjadi orang baik. Itu yang dimaksud dengan kana mayyitan fa ahyayna. Orang itu tadinya mati hatinya, kemudian Allah menghidupkan hatinya lewat cahaya keimanan. Kita yang hadir di majelis ini tidak tiba-tiba jadi orang baik. Mungkin dulu kita nggak baik, mungkin setengah baik, tapi perlahan-lahan kita menjadi orang baik. Melatih diri, menata diri menjadi orang baik. Berupaya baik sangka kepada Allah. Kalau dalam kesulitan tidak mudah menyalahkan Allah. Kalau ada ketersinggungan terhadap sesamanya, melatih diri untuk selalu berprasangka baik. Prasangka saya aja yang buruk, kenapa orang itu tidak dekat dengan saya? Terus seperti itu, mengasah hatinya, melatih dirinya, akhirnya pelan-pelan kita jadi orang baik. Nah, ciri-ciri orang baik itu jalan tolnya mulai nampak. Jalan tolnya itu rumah masjid, masjid rumah, rumah masjid, masjid rumah. Itu sudah mulai ciri-ciri tanda orang baik. Tapi kalau kita lewat beberapa masjid belum bisa belok ke masjid, boleh jadi kita belum jadi orang baik. Tuh, Masya Allah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam keterangan ini, daraballahu ta'ala lil mu'mini alladhi kana maitan ay fi dhalalati halikan hairan fa ahyahu Allahu ahya qalbahu bil imani wa hadahu lahu wa waffaqahu littiba'i rusulihi. Ya. Orang itu tadinya tersesat, boro-boro kenal masjid, kenal majelis taklim, ya. Jauh. Yang ada mah perjalanannya itu lika-liku, ya. Pulang malam juga jalannya sempoyongan, ya. Ditanya dari mana bang, ngapain sih lu nanya gua? Ya, padahal mananya bener, jalan sempoyongan. Besok begitu lagi. Tiba-tiba mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia menjadi orang baik. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kami Allah mengisi hatinya dengan cahaya iman, memercikkan cahaya iman sehingga dia berjalan di tengah-tengah orang banyak. Yahtadi kaifa yasluku wa kaifa yatasarrafu bihi. Dia mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga dia tahu harus bagaimana berbuat dalam hidup dan harus bagaimana berperilaku dalam hidup. Tadinya mah ya Masya Allah, ya gak karu-karuan, tapi mendapati cahaya iman akhirnya berbelok menjadi orang baik. Tadinya sama orang gak pernah kenal, akhirnya mulai kenal dengan orang. Tadinya ketemu orang nggak mau tegur sapa, akhirnya mau tegur sapa dengan bahasa yang santun. Diundang orang tadinya mah nggak pernah mau datang, sekarang mah pada datang, ya, untuk mendatangi undangan orang lain. Nah, itu namanya percikan hidayah. Tetapi ada orang-orang yang mereka itu kaman masalahu fid dzulumati. Ada pula orang-orang yang mereka itu seperti jalan dalam kegelapan. Jadi ada orang yang mendapatkan cahaya hidayah, akhirnya melewati jalan Allah. Ada pula yang tidak mendapati cahaya hidayah, dia tetap dalam kegelapan.
Orang-orang yang tetap dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, dia tidak mampu keluar dari tempat yang gelap. Ya, namanya tempat gelap ya. Nyari pintu buat keluar juga nggak ketemu. Udah geragapin muter juga nggak ketemu. Itu laisa bi kharijim minha. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang dibiarkan oleh Allah, tidak diberikan percikan cahaya iman, sehingga hatinya gelap. Karena hatinya gelap, tidak menemukan petunjuk dari Allah, maka jalannya sampai usia tua tidak berbelok ke jalan Allah. Dari muda sampai tua nggak pernah kenal masjid ya. Ada yang mudanya nggak kenal masjid, di usia tuanya mulai kenal masjid ya. Mulai mondar-mandir ke masjid. Tapi ada pula orang-orang yang dari muda tidak kenal masjid, sampai usia tuanya tidak kenal masjid, sampai kematiannya tidak mendatangi ke masjid. Akhirnya begitu sudah mati, dipaksa sama orang-orang, digotong, dibawa ke masjid. Mungkin kalau dia bisa berontak, dia akan berontak lari keluar dari masjid. Cuman aja udah diikat ya, udah diponcot palanya sama Ustadz Suhudi ya. Wah, diikat lehernya, diikat ya, kakinya, ya udah dibawa dah tuh ke masjid. Ya Allah. Ada yang begitu ya, boleh jadi ada, tapi bukan di sini ya. Di tempat lain, luar sini maksudnya. Di sini mah nggak ada, karena ini orang-orang yang sudah biasa mondar-mandir ke masjid. Masya Allah. Nah, kenapa dia itu fid dzulumat? Kenapa dia itu dalam kegelapan? Ai al jahalatu wal ahwa'u wad dhalalatu al mutafarriqatu ya. Kenapa gelap? Karena dia terombang-ambing dalam kebodohan ya. Bodoh tidak menemukan hidayah dari Allah. Bukan bodoh dari segi ilmu pengetahuan, tapi bodoh untuk menemukan hidayah Allah. Mereka terombang-ambing dalam kegelapan. Kenapa? Karena mereka selalu memperturutkan hawa nafsu. Kenapa mereka terombang-ambing dalam kegelapan? Karena mereka fid dhalalatil mutafarriqah, ada dalam kegelapan, dalam kesesatan yang bermacam-macam. Karena masih memperturutkan bujuk rayu setan, maka tidak menemukan jalan untuk keluar. Laisa bi kharijim minha ay la yahtadi ila manfadin wala makhlasin mimma huwa fihi. Dia tidak mendapatkan petunjuk kepada jalan kebenaran, tidak pula mendapatkan petunjuk menuju pada jalan tujuan yang benar atas apa yang mereka telah perbuat. Masya Allah. Jadi ini kalau kehidupan zaman sekarang, orang terlahir sudah Islam, tapi ada yang kemudian mengikuti ajaran Islam, ada yang berbelok dari ajaran Islam. Tapi kalau kita tarik mundur zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang mengenalkan Islam itu Rasulullah. Berarti orang-orang sekitar Rasulullah tadinya Islam apa tidak? Tidak. Mula-mula Rasulullah sendirian, lalu membawa istrinya Sayyidatina Khadijah. Ketika Sayyidatina Khadijah sudah masuk Islam, dibawa sepupunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali sudah masuk Islam, dibawa orang-orang sepuh daerah situ, mereka orang-orang baik. Siapa? Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq, Sayyidina Utsman, orang-orang baik
dari sebelum Islam. Tapi ada juga orang yang tidak baik dari sebelum Islam. Contohnya siapa? Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar itu sebelum Islam dia orang yang tidak baik. Bagaimana mau dikatakan baik? Istrinya perempuan. Ketika melahirkan seorang anak perempuan, malu dia punya anak perempuan. Anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Gimana coba? Orang malu istrinya melahirkan perempuan. Ya. Akhirnya dikubur hidup-hidup. Ya. Padahal istrinya perempuan, ibunya perempuan. Jadi zaman dulu kalau orang punya anak perempuan itu suaminya dhalla wajhuhu muswaddan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau dikabarkan istrinya melahirkan anak perempuan, maka menjadi gelap mukanya, ya. Malu, marah, ya. Karena istrinya melahirkan anak perempuan. Itu zaman awal-awal Islam. Seperti apa Umar ibnul Khattab gencarnya melawan Rasulullah, memerangi orang-orang yang masuk Islam. Sampai dakwah Islam, dakwahnya Rasulullah itu secara sembunyi-sembunyi. Tidak berani Rasulullah, para sahabat adzan itu keras, ya. Kalau ibarat sekarang pakai speaker, gak ada yang berani. Karena apa? Sumpahnya Sayyidina Umar sebelum Islam, siapa yang adzan, saya dengar orang adzan, saya akan penggal lehernya. Masya Allah, sebegitu galaknya. Siapa yang ngajak masuk Islam, saya bunuh. Itu kata Sayyidina Umar. Maka Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma adkhul baina Umaraini. Ya Allah, masukkanlah ke dalam Islam dua Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr bin Hisham. Karena dua tokoh ini orang-orang hebat, ya, zaman kafir Mekah, ya. Umar bin Khattab sama Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu julukannya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Kemudian seiring dengan perjalanan kehidupan, akhirnya Sayyidina Umar yang mendapatkan percikan cahaya iman, yang mendapatkan hidayah dari Allah. Umar ngobrol sama temennya, pokoknya kalau saya tahu ada orang ngikutin Muhammad, sepenggal lehernya. Kata orang itu, Umar, lu jangan enak ngomong begitu. Adik lu Hindun itu sudah masuk Islam, suaminya juga sudah masuk Islam. Bayangkan. Akhirnya Sayyidina Umar lari, ya, menunggang kuda, ya, sampai ke rumah Hindun. Kemudian begitu sampai, Hindun sedang baca Al-Quran. Yang dibaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu Umar begitu dengar ayat dilantunkan oleh adiknya, badannya lemes, tulangnya rapuh, pedangnya jatuh. Jadi yang tadinya mau membunuh adiknya sama iparnya nggak jadi. Dia berbelok keluar dari rumah adiknya, berangkat ke rumah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Rasulullah, ya Muhammad iftahil bab. Muhammad, bukakan pintu. Siapa yang berani buka pintu? Yang datang Umar. Akhirnya kata Rasulullah, Ali, iftahil bab, buka pintu. Buka pintu. Begitu dibuka pintu, masuk, ya,
Umar ibnul Khattab, orang udah pada ketakutan. Lalu kemudian Sayyidina Umar berisyhad masuk Islam. Ya Muhammad, ya ashabi, hai teman-temanku, ishhadu, ya, saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Saksikan kawan-kawan semua, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Masya Allah. Akhirnya itu sahabat-sahabat yang ada di dalam ruangan itu bertakbir, Allahu Akbar. Karena ya, orang yang keras, dia sudah mendapati percikan hidayah, dia masuk agama Islam. Itulah cerita sekelumit tentang Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ya. Lain hal Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Dia memerangi Rasulullah sampai akhir hayatnya, sampai kematiannya dalam keadaan kafir. Laisa bi kharijim minha, ada orang-orang yang terombang-ambing dalam kegelapan, mereka tidak mampu keluar dari kegelapan. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa khalqahu fi dhulmatin summa rasya alaihim min nurihi faman asabahu dhalika an-nuru ihtada wa man akhta'ahu dhalla. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan, ya. Jadi kita terlahir itu ya kegelapan, karena memang Allah menciptakan manusia itu, dimasukkan dalam diri manusia dua potensi. Ada potensi fujur, ada potensi taqwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang aku ciptakan dengan sempurna, maka aku mengilhamkan, aku memasukkan dalam jiwa manusia itu ada fujur, ada takwa, ada potensi buruk, ada potensi baik. Jadi itu sudah disiapkan oleh Allah. Allah sudah menyiapkan dua potensi. Dalam diri kita itu ada potensi buruk, ada potensi baik. Yang berkembang yang mana? Potensi buruk itu cepat berkembang sekalipun tidak diajarin. Tapi potensi baik susah berkembang sekalipun diajarin. Potensi menuju perbuatan maksiat dan dosa nggak usah diajarin, orang maksiat pada bisa. Tapi potensi takwa, potensi kebaikan diajarin sekalipun kadang-kadang orang nggak bisa-bisa menuju jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ada istilah dakwah. Dakwah itu ngajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajak orang lain menuju jalan Allah itu dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik, kemudian bermujadalah, berdiskusi dengan cara-cara yang baik pula menuju pada hidayah Allah. Nah, lalu Rasulullah rasya alaihim min nurihi. Kemudian Rasulullah memercikkan cahaya ya, kepada mereka. Jadi kita ini diberikan percikan cahaya oleh Allah. Namanya nurul iman, cahaya keimanan. Lalu ada yang mengikuti cahaya iman. Man asabahu dzalikan nur ihtada. Siapa yang mengikuti cahaya iman, maka dia mendapatkan petunjuk.
Lalu waman akhta'a, siapa yang tidak memperoleh percikan iman, dhalla, maka dia tersesat. Berarti ya, kebenaran yang sampai kepada kita adalah atas hidayah dari Allah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikasih petunjuk, nggak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan, nggak bakal dapat petunjuk. Di Al-Baqarah ayat 257 kita pernah bahas. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minadh dhulumati yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi kita ini ketika iman sudah masuk dalam diri, kita mendapatkan perlindungan dari Allah, maka kita dikeluarkan oleh Allah minadz dzulumati ilan nur. Dari jalan gelap menuju jalan terang. Dulu demenannya pegang botol mabok, misalnya. Dulu demenannya pegang kartu, kemana-mana yang dikantongin kartu. Kalau udah temu kawan, ya, duduk sila berempat, banting kartu. Orang banting kartu, omongannya ada yang bagus gak? Apa yang keluar? Ya. Modal, ya. Mampus, ya. Itu aja keluarnya. Ya. Mana kertas tipis seperti kertas berat pakai dibanting, ya. Ya, kan dibanting itu ya, dibanting mau ditaruh. Pada punya pengalaman kan ini. Dibanting kan, modal kan itu. Kagak, gua kagak modal. Mampus. Itu sepanjang malam juga kuat. Ya. Masya Allah. Nah itu kan tempat-tempat gelap, ya. Kita diambil oleh Allah, dipungut oleh Allah dari tempat-tempat gelap seperti itu, dibawa kemana? Ilan nur, kepada cahaya, ya. Akhirnya masuk ke masjid. Dulu ahli mirid, sekarang ahli wirid. Dulu kalau mirid yang dibawa kartu, sekarang kalau wirid yang dibawa tasbih. Tuh kan begitu berubah. Nah sebab apa? Sebab kita mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada yang terang. Masya Allah. Sementara orang-orang yang ingkar kepada Allah, kata Allah, awliya'uhumut taghut, ya. Pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Taghut itu sesembahan selain Allah, bisa setan, bisa hawa nafsunya, ya. Itu namanya taghut. Nah taghut itu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat, mengeluarkan mereka dari yang terang justru menuju kepada tempat-tempat yang gelap. Dan mereka itu ashabun nar, mereka adalah calon-calon penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Mulk ayat 22 Allah juga menyebutkan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Afaman, apakah ada orang yamshi yang berjalan mukibban ala wajhihi, terjungkal atas mukanya. Orang berjalan terjungkal sebab mukanya, berarti jalan mabok, kesandung, ya, terjungkal. Orang jalan terjungkal oleh mukanya. Ahda
amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Atau orang itu mendapatkan hidayah sehingga dia jalannya tegap di atas jalan yang lurus. Ada orang yang jalannya terjungkal, ya. Ada orang yang jalannya tegap pada jalan yang lurus. Kenapa jalannya tegap, jalan yang lurus? Karena jalanannya terang. Nah, terang itu iman yang ada dalam dirinya. Kenapa dia jalannya terperosok, kepleset, jatuh? Karena jalanannya gelap. Kenapa jalannya gelap? Nggak ada iman dalam diri. Orang yang nggak ada iman dalam diri, jalannya pasti ya gelap. Maka kalau gelap ya nabrak-nabrak. Itu namanya bahasa majazi, bahasa majas. Kalau kata orang Jawa bahasa persemon, ya. Kiroto bosok namanya. Lalu dalam surat Hud juga difirmankan, ya. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Hal yastawiyani masala afala tadhakkarun. Ada perumpamaan dua golongan, ya. Yang pertama kal a'ma wal asam, yang kedua wal basir was sami'. Yang pertama orang buta dan tuli, yang kedua orang ngeliat dan mendengar, ya. Perumpamaan dua manusia, dua orang, yang satu sudah buta tuli, yang satu melek dan mendengar. Mana yang sampai pada tujuan? Yang buta tuli apa yang melek mendengar? Yang melek mendengar sampai pada tujuan. Yang buta dan tuli ya sudah nggak lihat, ya dikasih tahu juga nggak dengar, ya udah nggak sampai pada tujuan. Masya Allah. Di ayat lain Allah pula menyebutkan, yaitu surat Fatir ayat 19 sampai 23. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلِّ وَلَا الْحُرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ. Ma yastawi, tidak akan sama, al-a'ma wal basir, orang yang tidak melihat dengan orang yang melihat. Tidak sama pula adz-dzulumat wan nur, orang yang jalan di tempat gelap dan orang yang jalan di tempat bercahaya, tidak akan sama. Walal dhilli walal hurur, tidak akan sama pula orang yang berdiam di tempat yang berteduh, ada teduhannya, dan juga orang yang berdiam di tempat yang panas. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat, tidak sama pula orang hidup sama orang mati. Orang hidup maksudnya imannya hidup. Orang mati orangnya hidup tapi imannya mati, nggak bakal sama. Lalu innallaha yusmi'u man yasha'u, sesungguhnya Allah ya itu memperdengarkan, ya, memberikan pendengaran yang sempurna kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, sementara kamu tidak mungkin memperdengarkan orang yang sudah ada di alam kubur. Nah, jadi ayat-ayat seperti ini banyak. Contoh dalam kehidupan kita juga banyak. Kita hidup di sekitar kita, lingkungan masyarakat kita, ada orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah menuju pada jalan kebenaran. Ada pula orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia ada dalam kegelapan, sulit menemukan jalan kebenaran. Maka tugas kita pertama melatih, menata diri kita. Jalan kebenaran ini jangan sampai lepas dari diri kita. Yang kedua adalah mengajak orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita, orang-orang yang belum sampai pada jalan kebenaran Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan berputus asa untuk membimbing teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang mereka belum sampai pada jalan kebaikan. Diterangkan dua orang yang dimaksud adalah Umar bin Khattab, ya, alladzi kana maitan fa ahyahu Allah. Umar bin Khattab dulu mati imannya, lalu kemudian dihidupkan imannya oleh Allah. Akhirnya dia berjalan di tengah-tengah manusia menjadi orang baik. Dan juga Ammar bin Yasir. Amman bin Yasir dulu gelap, tapi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya dia menjadi orang Islam, orang baik, bahkan bagian dari pendakwah dari para sahabat. Wa ammal ladzi fil dhulumat, adapun orang yang dalam kegelapan, yang kata Allah laisa bi kharijim minha, yang mereka tidak bisa keluar dari jalan kegelapan, minha Abu Jahlin, Amr bin Hisham. Di antaranya adalah Abu Jahal yang namanya adalah Amr bin Hisham, yang dia sampai matinya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa orang itu tidak menemukan jalan kebenaran? Sebab keingkarannya kepada Allah yang mereka perbuat, mereka merasa nyaman di dalamnya, ya. Orang sudah terlanjur mabok, dia nyaman dengan maboknya. Orang yang biasa main judi, biasa berbuat maksiat, dia merasa nyaman di tempat itu sampai pada kematiannya dia tidak bertaubat. Maka kata Allah, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apa yang diperbuat oleh orang-orang yang ingkar itu hasanan lahum ma kanu fihi. Mereka memandang itu adalah kebaikan, ya. Ya. Maksiat dan dosa yang diperbuat itu dipandang oleh mereka adalah sebuah kebaikan. Maka ya qadran minallah, ya, dia telah ditakdirkan oleh Allah pada posisi seperti itu. Wa hikmatan balighatan, maka sungguh merupakan hikmah yang sempurna yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita telah menemukan jalan terang, jalan kebenaran, yaitu jalan di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, sehingga kita bisa terus-menerus menjaga iman kita sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.